Ustadz Abdul Wahid dan jajaran takmir masjid Baitul Furqan, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta maknanya kepada kita semua, sehingga bahagia ini kita semua bisa hadir di Masjid Baitul Furqan ini dalam kajian rutin setiap hari Ahad minggu keempat. Ya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, dan panjenengan semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari tahun ke tahun yang namanya pengajian Ahad pagi ini terus jumlahnya bertambah dan bertambah. Jadi apapun kita syukuri. Pagi ini saja di Nganjuk yang saya itu ada 4. Yang pertama ada di SD Aisyah Kabupaten Nganjuk, tempatnya di Maghrib Selatan. Kemudian ada kami ini dikelola oleh warga Muhammadiyah, tapi bukan nama Muhammadiyah kajiannya, Islam Center. Kemudian ada juga kajian rutin di Suko. Ini khusus anak muda. Kemudian anak muda ini Suko ini luar biasa. Berarti bisa tempatnya Pasuruan ini dengan bodoh. Kalau Suko itu kan pengajian di masjid, tapi saya membina di sana sudah 23 tahun, masuk 23, yang jumlahnya semula sekitar 30, sekarang sudah 100 lebih. Dan alhamdulillah saya merasa senang, merasa gembira karena saya bisa melihat dari hasil selama saya membina. Karena mereka jamaah subuhnya masjidnya meskipun lebih jelek dari ini, tapi Masya Allah kisahnya itu laki-laki tidak kurang dari 45 orang, belum lagi perempuannya pun beberapa. Kemudian sholat isanya di sana itu kan habis maghrib setengah 7 mulainya. Jadi mereka ini sebagian pulang, kemudian datang lagi, sebagian ada di situ, mereka ngaji, begitu setengah 7 dimulai sampai setengah 8. Kemudian ada pengajian ibu-ibu sendiri, kemudian juga pemuda sendiri. Luar biasa bisa. Itu masih belum Muhammadiyah, walaupun dia menjadi komandan ajaran Ustaz Aris Nasution, kepala SD Aisyah paling lama.
kemudian sekarang malah MTS Sania kemudian pagi ini juga di cabang Kertosono ada pengajian minggu keempat yaitu Ustaz Arifin Abdul mata ketua PDM yang berdiri kalau terpilih ya. Dan ini sangat menggembirakan. Begitu di sini menggembirakan sekarang ini kedatangan saya yang kelima kalinya jawabannya banyak masih. Kalau kemarin masuk nanti yang datang sekarang masih berkelanjutan ini lama saya yang duduk dan itu sering saya sampaikan kepada sahabat yang ada di terutama di Nganjuk, terutama sahabat para kelompok. Kalau diurutkan bagus dulu. Jadi pengajian di rumah tapi seluruh pimpinan praktik data bergilir mana sampai busuk-busuk. Dari sini juga alhamdulillah setiap saya datang ke sini jamaahnya bertambah dan saya tidak kira sebanyak ini. Ya. Ketika ada yang lain berapa jamaahnya sekitar 30-an, ternyata ini masya Allah banyak sekali. Ya. Jadi ini cukup menggembirakan alhamdulillah. Kira-kira berapa ini? Masalah terusnya. Ya, jadi kalau saya ditanyakan kita jamaahnya banyak begitu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan yang di SMS-kan oleh yang menghubungi saya, ya, supaya saya menyampaikan materi fenomena akidah dewasa ini. Sebenarnya ada apa dengan akidah dewasa? Kok harus ya, menyampaikan fenomena akidah dewasa ini? Kita akidahnya tetap hadis, tetap lurus ke atas. Ya, tidak terseret oleh hal-hal yang bisa merobohkan. Karena itu ada yang ada. Ya. Masalah akidah ini adalah masalah nomor satu. Masalah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Karena inti daripada ajaran Islam kita ini adalah akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Kemudian prinsip dasar daripada akidah kita adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin. Ini prinsip dasar. Tidaklah laisal birra, tidak ada kebagusan. Antuwal wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kalian menghadapkan wajah ke barat maupun ke timur. Walakinnal birra man amana. Tetapi al-bir itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal yaumil akhir, kalau dalam tersebut disebut wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan para malaikat, wal kitab, dan kitab, wal nabi, dan nabi. Oleh karena itu
iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya. Dan kira-kira hari ini yang mana yang bermasalah? Dan kalau sudah selesai Pak. Jadi yang pertama iman kepada, dan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam Sahih Muslim, di banyak tempat yang lain. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, maka beliau jawab tentu minabila, iman kepada Allah, iman kepada malaikat sampai dengan takdir. Itulah prinsip dasar daripada akidah. Dan kemudian iman kepada Allah itu adalah kita imani bahwa Allah itu memang ada, meskipun adanya itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, dan tidak mungkin kita akan bisa melihatnya. Tidak mungkin kita akan bisa melihatnya karena Allah itu luar. Jangankan Allah, malaikat pun kita tidak bisa melihatnya. Jangankan malaikat, mungkin jin juga kita tidak bisa. Tapi kata ada sebagian orang yang bisa melihat. Tapi tidak boleh dikatakan nanti, tidak bisa ditanyakan. Jadi yang pertama, iman kepada Allah itu iman wujudnya Allah. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memang ada. Di mana adanya? Kalau teman-teman kita yang biasa al-asyad al-arsa, maka itu bisa saja ditanyakan dan jelas. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita tetap meyakini bahwa Allah itu ada. Sebagai bukti bahwa Allah itu ada adalah wujudnya alam semesta ini, wujudnya kita manusia. Seperti sering dicontohkan, ini meja, ada meja, ada tawa. Ini pasti ada yang membuat. Siapa? Kita tidak tahu, tapi pasti ada. Tidak mungkin meja ini kemudian muncul tiba-tiba. Begitulah dengan taplak meja ini, gak langsung cukup ada. Pasti ada yang memiliki, pasti ada yang membuat. Siapa? Jadi kita tidak tahu. Pak Tukang atau mungkin yang kalau meja. Kemudian taruhnya siapa? Yang biasa membuat kain ini. Kita tidak pernah percaya. Begitu pula dengan wujudnya Allah, meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita meyakini bahwa Allah itu memang ada. Dan kita tidak usah terlalu jauh
bagaimana karena apa cukup ya dapat kalau firqillah wala dapat kalau kalau ini ma'rifatullah mengenali Allah ya cukup dengan merenungkan apa yang diciptakan oleh Allah ya. Kita akan sampai ke sana dan tidak perlu ya, berpikir tentang dan Allah karena akal pikiran kita tidak akan sampai. Makanya kalau panjenengan membaca juz aman dari apa yang tasawuf sampai dengan surat Anas itu kan hampir semuanya ayat makiyah. Ayat-ayat makiyah. Kalau ada matanya surat makiyah. Kalau ada surat ayat matanya itu ada sedikit. Dan ayat makiyah itu kan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Bilokan, Madinah itu mungkin sebagian banyak sudah tahu. Dan Mekah terutama Masjidil Haram terus ada dibahas. Dan itu selama 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Mekah. Yang 10 tahunnya kan di Madinah. Nah ayat-ayat makiyah itu isinya itu hanya 3. Dan 3 itu diplasi dari Islam. Yang paling banyak itu tentang wahdaniyah keislaan. Kemudian yang kedua adalah al-ba'ts, hari kiamat. Kemudian yang ketiga al-risalah, kerasulan. Itu kata-kata setiap saya mengkaji tafsir ya, mendampingi teman-teman dan ini sudah berjalan 18 tahun. Saya pakai soal tafsir karena Muhammad Ali Asy-Syukuri langsung kita itu rata-rata dari Anas sampai dengan Anas itu adalah intinya 3, yaitu tauhid kepada Allah, keesaan Allah. Kemudian yang kedua adalah kiamat, yang ketiga adalah ketersiluan. Ini menjadi hal penting karena pas sebelum Nabi Muhammad diutus, keyakinan mereka orang-orang kafir jahiliyah itu kan wasaniyah itu percaya bahwa patung itu adalah sebagai Tuhan dan itu bisa memberi manfaat dan manfaat yang patung bayar bisa memberi manfaat dan bisa memberi manfaat, bisa menolak darah, bisa mendatangkan rezeki dan melahirkan. Ini sudah melekat kepada orang-orang jahiliyah, sehingga banyak dari mereka orang-orang kafir Quraisy di rumah mereka itu punya patung atau ada patung. Ketika mau pergi bisa kita, ketika mau pulang sudah seperti ini. Bahkan jika sendiri kan ada 3 lebih ya patung ya. Karena itu yang ketiga dan inilah yang
kemudian dicabut oleh Nabi dari hati-hati mereka, diperangi oleh Nabi, kemudian tanamkan yaitu tauhid. Ya, berlewat Tuhan itu hanya Allah, menyembah itu hanya kepada Allah, daripada dia dan dulunya. Ya, ini masih perjuangan 13 tahun. Ya, sampai akhirnya dari mereka bisa terselamatkan akidah mereka dari akidah yang sesat, dari akidah jahiliyah manusia. Dan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah apa itu cara Allah mendidik alam pikiran kita untuk sampai bisa mengenali Allah. Kalau Allah itu wujud, itu adalah melalui ayat alam-alamiah, ayat-ayat alam ini. Allah menampakkan dari kekuasaannya dan keberadaannya kepada manusia itu dengan alam ini. Makanya di dalam Al-Quran berdasarkan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit, pakai jamak ya, pakai langit berdasarkan hadis bisa memang pada tingkat wujud dan asal di bawah ya. Dan bumi pergantian malam dan siang adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji tafsir yang bagus itu pertama sudah surat Fatihah itu yang apa yang rasakan, karena itu ayat-ayat makiyah ya, kemudian juga yang sering dibaca. Setelah selesai baru mau apa atau yang lain mau yang bagus seperti itu ya. Nah kemudian iman kepada Allah itu yang pertama adalah wujud Allah, dan itu tidak bisa kita lihat, kita yakini, dan kita mengatakan ya, kalau ditanya siapa ya, Tuhan kita, maka mereka akan jawab. Kemudian yang kedua rububiyah ya, yang dimaksud dengan Allah itu sebagai Roh Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan alam ini, itu sebagai rububiyah. Sebagaimana ya, dalam firman-Nya Alahul khalqu wal amru abarakallahu rabbul alamin. Allah perhatikan, lahu bagi Allah, milik Allah, al khalqu makhluk, semua makhluk yang ada di dunia ini, baik manusia, jin, malaikat, sampai kepada yang besar-besar ya, langit, bumi, lautan, gunung, dan semuanya itu adalah milik Allah. Termasuk taman-taman itu dia Allah. Pengelolaannya diserahkan kepada negara masing-masing. Indonesia kemudian ya, diserahkan, dibagikan kepada saudara kita
Muhammadiyah. Nah, ini sudah menerima apa belum ini? Mana Pak ini sudah menerima belum? Kemarin kan ada yang rapat tanggal 27 ya, satu hari ya, ini membahas janji menerima atau tidak. Itu apa yang lebih tahu ya, karena mungkin hal lebih banyak caranya saya lebih tahu. Cuma di YouTube itu ya, di Google itu kayaknya ada yang pro, ada yang kontra. Kita dengan itu dari sepakat membangun. Ini kan merupakan ujian ketika Muhammadiyah termasuk belum menerima itu kan banyak mendapat ujian dari kelompok lain yang menerima tanpa catatan apa itu bully ya, dibully ya, ulama tambah dan yang lain-lain ya. Tapi Muhammadiyah tidak yang jelas ya, mungkin karena saya orang Muhammadiyah ya. Muhammadiyah seandainya menerima itu pun mungkin sudah dilapangkan berkali-kali manfaat dan madorotnya, kira-kira akan mungkin tim ahli sudah melalui diskusi yang panjang ya. Setelah itu nanti bagaimana keputusannya kita tunggu. Tapi saya baca di Google Pak Abbas ya, dia Pak Abbas kayaknya condong menerima, kemudian Mas Gilman Latif condong menerima yang lain, karena ini masih didiskusikan, belum sampai pada keputusan ya. Nanti biar Pak Laki yang menginformasikan ini. Kembali kepada ya, tauhid ya. Jadi bukti rububiyah Allah bahwa Allah ya, Dia yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini maupun yang ada di langit. Yang ada di langit itu para malaikat, di sana ada Arsyul Azim, atas Allah yang paling besar ya. Di sana juga ada Baitul Ma'mur ya. Dan setiap hari 70.000 malaikat terus yang mereka melakukan tawaf seperti orang senang yang tawaf di Ka'bah. Kemudian termasuk pergantian manusia itu juga yang mengatur yudabir yang mengatur panjang siangnya atau panjang malamnya, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita harus meyakini itu sebagai akidah rububiyah kita, Allah sebagai pencipta, sebagai Khalik, Fatir, kemudian Allah pula yang mengendalikan semuanya ya. Ini adalah keyakinan kita, akidah kita kepada Allah yang masuk kategori rububiyah, termasuk yang memberi rezeki kepada kita manusia, itu juga masuk kategori. Yang memberi rezeki manusia itu Allah, bukan ya, atasan kita. Cuma kita kadang-kadang besok sudah bisa. Buktinya apa? Ini jabatan kedudukan kadang-kadang mulai berubah.
Kalau seseorang itu sudah punya jabatan enak, kemudian ada atasannya yang memberi tekanan untuk dia itu ya, berbuat yang tidak benar, ya, dengan tafsirkan sendiri, kadang-kadang melok. Dan aku kasih terus para bujuku makan. Ini sudah mulai fenomena. Makanya ada satu seorang sahabat, ya, sahabat, ada seorang laki-laki datang kepada saya, kemudian itu tujuh pernah sebulan beda pernah. Begitu pula belum sampai 1 bulan, kadang-kadang aku itu juga berangkat perang lagi. Terus kapan yang sudah ini? Anakku makan apa? Kamu makan apa? Jawab dia, loh, yang memberi makan saya itu bukan suami, yang memberi makan saya bukan Allah. Yang memberi makan saya itu Allah. Kalau suami pergi, ya tetap saya makan. Yang memberi makan suami saya dan saya, anak-anak saya ini Allah. Cuma lewatnya itu bermacam-macam. Ada yang lewat ibu-ibu dan suami, atau sebaliknya, ada yang suami pengangguran, ibu-ibu yang bekerja. Di Indonesia kan begitu kan banyak, bukan itu ada banyak. Ada termasuk lanang itu berubah posisi dengan yang laki-laki, dengan yang perempuan, yang lanang itu anak ngantar sekolah, masak, dia istri kerja dengan boleh juga. Tapi dia dapat harmonis, Pak. Ya cuma tadi itu berganti. Ada yang seperti itu, tapi lainnya itu kan laki-laki yang bekerja dan perempuan yang mengatur rumah dan anak-anak. Normalnya kan seperti itu. Makanya ibu itu disebut apa? Khadimul Zawud, melayani Zawud. Kemudian Robbanul Baik, ibu rumah tangga karena memang tugasnya ibu. Dan Robbanul Aulad sebagai apa? Pembimbing, pengasuh, pendidik dari anak-anak. Tapi peran-peran itu sudah sebagai besar saya tidak bisa berjalan maksimal. Yang berjalan itu anak diasuh membantu, kemudian ya, yang masak semuanya rumah membantu, ya, kemudian lagi ya itulah ya, suami bekerja, istri bekerja, ya apa? Memang zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu jadi ibu jadi enak, dengan yang diberangkat tugas dengan itu kan mendidik anak, kemudian apa, mengatur rumah tangga, jadi pakai rumah bersih, kemudian pakaian, kemudian lagi yang menemani istri melayani suami, ya, istri dan melayani suami. Tapi kadang-kadang mau itu dalam saya itu bersama. Senangnya ya dibantu di tabungan. Kalau mereka sudah dipakai di sekolah, ada fisik, ada fisik. BSI, Kondisi Mandiri, Kondisi BNI, Kondisi BNI. Nah, itu semuanya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tadi, ya,
penting tetap hormat kepada suami. Ya. Kembali ya. Jadi yang memberi makan kita adalah makanya kita harus bersih. Maksudnya sudah apa yang seperti kamu semua ini adanya asalnya langkah Allah, saya Allah yang memberi makan kamu semua teladan, saya Allah yang memberi pakaian menurut cara Allah. Kadang-kadang masuk lewat pandangan sendiri, kadang-kadang lewat ya suami pandangan atau istri pandangan atau anak pandangan atau saudara pandangan. Tapi ini adalah rububiyah kita. Dan ini jangan sampai bermasalah. Ya, karena orang itu yang ada tadi yang maksudnya anakku melakukan salah-salah saya tidak mau asal berposting akeh, mau jadi repot ya. Saudara itu sendiri kemudian ketaatan kepada Allah sendiri. Makanya rububiyah kita itu harus harus tegak lurus, tidak boleh bingkai gitu. Makanya kalau ada atasannya, ya itu ya dengan cara, ya baik semuanya kan, ya manusia yang bisa makan rezeki dari Allah tidak ya, memberi diri kepada orang lain, tidak bisa makan. Makanya kemudian ya Allah itu menangkan, bahkan ketika sudah berjalan 4 bulan ya, di dalam 4 bulan dan juga dari 120 hari ditunjukkan ya, setelah ditulis apa? Ditulis salah satu adalah rezekinya masalah ini berapa, rezekinya dan lahir berapa, sudah ini berapa, seperti itu. Dan panjenengan tidak akan pernah meninggal sebelum rezeki panjenengan. Mulai panjenengan sekira ini bisa ini pelajaran. Mulai berdoa itu mati lah. Ya, betul. Ya, ada satu riwayat seseorang itu tidak akan mati sehingga disempurnakan oleh Allah. Yang walaupun 100 rupiah dalam kata 100 rupiah, maka panjenengan harus bersyukur kalau dengan panjenengan kok ijrim. Cuma ada tahu jabatan dengan ini 1 miliar, lebih satu kelas berarti mati. 1 miliar kelas itu mati. Nah saya panjenengan itu panjenengan habisnya dalam waktu berapa tahun itu? Itu. Kemudian ya, jangan sampai ada masalah di rububiyah kita. Yang kedua ini yang banyak bermasalah, yaitu uluhiyah. Masalah uluhiyah ini. Uluhiyah ini artinya dari kata ilah, sesembah, bahwa Allah dan yang disembah, yang diibadahi, yang ditaati. Ini wa ilahukum ilahu wahid, dan ilahan Tuhan kamu, sesembahan kamu adalah wahid, hanya satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pertama dikatakan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu, sesembahan kamu itu hanyalah satu. Siapa Dia? Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada ilah. Makanya ini kan terdiri dari nabi dan istisna, meniadakan sebelum ilah dan mengisbatkan, menetapkan kalimat sesudah ilah. La ilaha
tidak ada Tuhan. Biasanya orang India itu mau diikat kemudian dimunculkan hanya semua ditiadakan, setelah itu dimunculkan Allah. Berarti hanya Allah saja yang patut diibadahi, ditaati, dimintai pertolongan dari yang lain. Jangan kepada yang lain, jangan kepada patut-patut berharap. Mereka kan kata jadi yang mana itu illa yuqarribuna ila Allahi yusalla. Kita juga patuh, tapi aku ini menyembah kepada Allah. Aku bapakku hanya dari perasaan supaya patut-patut itu mendekatkan diri saya kepada Allah. Mana tidak akan menyembah kepada ilahi qaribuna ila kecuali patut-patut yang kita sembah itu mendekatkan diri kami kepada. Nah, ini baru banyak fenomena di sini. Kalau jawab itu kan ketika ada orang sholat dan munculnya kesyirikan itu ya jawab itu. Kalau ada orang wali langsung tinggal dibikin patung, mati lagi orang yang wali dibikin patung untuk mengabadikan mereka kealiman ini. Tapi dalam perjalanan waktu mereka menyembah kepada patung, harus apa saja Nasro dan yang lain. Nama orang dulu, orang soleh di zaman itu, dan mereka kagum di saat melihat soleh mereka. Begitu meninggal di kayu patung lain, nanti siapapun yang soleh dari kita, Muhammad dia dari Jombang gak bisa beli patung lah, gak usah. Ya nanti kalau Pak Wakil masih orang yang masih bisa menyanyi, kalau enggak nanti bahaya ini. Jadi orang saja seperti tadi mereka gak menyembah patung, karena menyembah Allah, karena menyembah patung itu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini kemudian muncul fenomena. Kenapa? Ini kemudian nanti makanya kita masuk itu nanti. Nah ini kayak sedikit apa dia ini. Tawasul itu kan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ada yang langsung, ada semua juga sholat terus lewat hari itu. Nah sekarang tawasul ini kita Muhammadiyah itu kan hanya ada 3 yang diresmi oleh Muhammadiyah yang diterima. Pertama, tawasul dengan nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi dan bagi Allah atau ilah al asmaul husna, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, fad'uhu berdoalah kepada Allah apa saja yang ada dengan Allah. Biha
dia dengan perkataan Asmaul Husna. Dan dengan misalnya kalau saya minta itu berarti ya Ali, ya Fatah, Allahumma alini ma yanfa'ni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ma fahimtu ala kulli hal. Kalau panjenengan minta rezeki, ya sebut yang bakal yang ada Allahumma rizqa Allahumma rizqa halalan thayyiban. Allahumma inni as'aluka rizqa Allahumma ilman nafi'an wa rizqa thayyiban. Yang bagus itu thayyiban. Ya, kalau wasiat tidak ada yang itu thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebut itu nama. Dipanggilnya lagi juga dulu. Banyak pikir yang terkadang pada Allah berpikir itu kasihan, ya. Kalau thayyiban bagus, oke sering mari sholat bersama orang belajar seperti yang masuk yang diadakan nanti doa bebas. Dan di saat doa bebas mandinya menyebut dengan nama Allah tadi, dengan Asmaul Husna Nabi sesuai dengan kalau kita itu sebut Allah Maha Mengetahui, Allah Maha, kalau kita ini Allah, kalau kita disayang oleh Allah disebut Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sebut jadikan itu sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Dengan wasilah itu doa panjenengan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, panjenengan Maha memberi rezeki, Allah berikan kepadaku. Seperti ketika panjenengan terkenal biasa yang didengarnya melihat kebahasa ini orang. Kalau gimana itu? Begitu baik. Siapa? Yang kedua, yang sudah disetujui oleh kita ini adalah wasilah dengan amal baik yang menjadi adalah panjenengan apa? Punya amal apa yang bisa? Kalau sekarang yang bisa dijual dari para untuk dijadikan wasilah, apa sholat panjenengan rawatib yang 5 waktu di masjid, atau sholat malam panjenengan, tahajud panjenengan, atau sholat duha panjenengan, atau baca panjenengan karena panjenengan itu setiap bulan hatam wadai wa juz sehingga 1 tahun 12. Tapi tidak usah terlalu jadi ya Allah, setiap tahun hatam kali kelas ya Allah. Dengan menangis panjenengan ngaji sebagai amalan saya ya Allah. Dengan supaya saya itu orang ya Allah. Jadi yang ini boleh Pak. Setiap tahun kata sekolah ada pas. Saya itu sombong itu namanya. Jadi ya Allah, saya setiap bulan setiap tahun 12 ya Allah, saya menjadikan amalan saya ini ya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, berilah saya ini dan itu saya tak dari Allah. Karena itu memang ada dan itu juga pernah dibuktikan oleh Ashabul Kahfi, bukan Ashabul yang ada dalam Al-Kahfi. Orang yang camping sekarang bahasanya lebih keren itu obor di gunung. Kalau di gunung kan ada obor di gunung, 3 orang itu. Maksudnya obor ini sesuatu yang
unik dan menarik. Masuklah tiga orang itu ke dalam kuasanya Allah. Lala kuasanya Allah, langsung ada batu besar yang beliau kemudian menutupi mulut dua itu, langsung dikatakan dua kalau belum tuntas nih. Nah sudah bingung terus ini tanda ada bahwa lagi kan kangenan. Akhirnya mereka bersama kira-kira caranya keluar dari dua ini. Ternyata ditemukan cara itu bisa dibalik. Bagaimana masing-masing punya andalan amal apa sampai di andalan amal sampai ya. Tiga orang yang pertama ada seorang anak yang sangat luar biasa memuliakan kepada orang tua. Setiap pagi dia membasuh susu dan dia tahu setelah dikasih gelas atau dimakan kemudian dia berikan kepada orang tua, dirinya tidak minum dulu, suhu istrinya sudah tidak diberi minum susu dulu, anaknya sudah minum dulu. Ini harus orang tua saya jadi anak biologis dari ojo anak semua kita bapak di rokok sehingga kita juga harus warnai mobil semua orang bilang rumah sakit semua tapi digaji piknik digaji mau digaji itu udah orang yang mau keluar itu digaji BPJS kelas keluar itu pakai 16 ya apa itu orang yang seperti itu kakak itu BPJS jadi nggak benar ya nggak benar ya mesti sebenarnya seperti ini tadi ya. Kemudian di waktu sore dia memerangi susu kambing ya. Setelah itu dia tidak minum kecuali orang banyak dapat pada saat hari dia bekerja tiba-tiba dia ada ukur dia tidak bisa datang ternyata belum dimanusia masih ada koalisi begitu dia akan bertawaf lalu dia menjadikan ya Allah kalau itu adalah keadaan sebagai anak baik saya ya Allah sebagai ketaatan saya pada orang tua bukalah pintu mulut dua ini berbukalah sekarang kemudian dia kembali kedua ini ada apa ya yang kedua ini ada seseorang ya yang jatuh kepada jatuh cinta kepada anak amannya berarti cukup apa kira-kira pertemuan ini yang mati kira-kira bukti sakit dia sehingga dia ini kepingin berbuat sesuatu fahisyah zina kepada siapa ngasih tatapan majari masalah muncul sahabat muncul gaduh ya. Tapi perempuan tidak pernah digoda tidak pernah. Nah pada suatu hari perkatalah keluarganya perempuan ketat sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dimakan, diminum. Ya. Akhirnya, ya, ketika dia ketemu dengan laki-laki tadi, ya, dia mau laki-laki, asalkan dikasih duit. Asalkan dikasih duit, dia dirinya bisa bertahan hidup, keluarganya bisa bertahan hidup. Akhirnya oleh laki-laki tadi dikasih uang berapa
mau menjinai, ternyata kalau dikatakan tubuh laki-laki sudah di atas tubuh perempuan, tinggal tendangan final saja. Ternyata si perempuan mengatakan ittaqilah, takwalah wahai apa begitu jadi, dan janganlah kau pecahkan cincin ini illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maksudnya melalui pernikahan, jangan memulih saya kecuali melalui pernikahan. Oh, dia sadar akhirnya uang tetap diberikan, dia sadar kembali kehidupan tidak jadi, tidak terjadi perhina. Itu sudah dia awal baik. Padahal dia tidak apa-apa, gara-gara dia tidak jadi, gara-gara perempuan mau kita tadi itu, dan jangan berlaku untuk hilang kajian, dan jangan kau percaya ini kecuali dengan hanya langsung itu dianggap amal baik. Maka dia menjadikan dia Allah dulu, pernah saya mengobrolnya anak paman saya, dan saya sudah berikan kepada namun ada saya jadi kalau itu kau anggap sebagai amal baik saya ya Allah, bukan karena pintu dua ini terbuka lagi melakukannya ada jadi ya amal baik, melakukannya ada jadi dan tidak terbuka dan diterima oleh Allah, bukan tinggal satu lagi. Lalu ini bagian yaitu ada seorang kaya yang dia punya membantu untuk mengembalakan jiwanya. Kemudian pembantu itu melarikan diri merapapi, padahal sudah beberapa tahun, beberapa tahun dari sudah melarikan diri, tidak rapi. Akhirnya oleh majikan tadi dihitung ini sudah kerja sekian tahun, sudah dapat ini dan ini. Akhirnya dia dapat jatah kambing, kemudian kambing itu diramu dengan baik oleh majikan. Yang asalnya hanya satu dua kambing menjadi ada, bahkan menjadi satu lapangan. Pada suatu hari si pembantu jasus sudah datang minta, bos Pak, mana bagian saya? Saya sudah mengembara di sini beberapa tahun dan saya pergi tanpa pamit. Ya mohon maaf kalau dia salah, tapi mana bagian saya? Oh, si majikan ada di kandang sana kandang. Bahkan satu kandang itu sampai utama itu milik kamu, itu milik kamu yang saya pakai. Mau kamu ambil semuanya, monggo. Mau kamu tinggal sebagian, monggo. Diambil semua. Pokoknya yang dilakukannya akhirnya si bos ini majikan ini ketika ada di dalam kawan menjadikan dulu saya punya pembantu saya kemudian lari tanpa pamit, dan saya itu menjadikan kata kambing yang saya pakai sampai akhirnya menjadi buahnya dan semuanya diambilnya. Kalau itu keambil sebagai amal baik saya, bukan amal itu baik, terbukalah semuanya. Nah, ini sebagai bukti bahwa waksilah dengan amal kita itu boleh dan
ternyata mati, bukan cuma beli, mati, ya, mati. Mudah dijawabin, bahasa mati apa bahasa? Ya, mudah. Ya. Makanya hanya dengan yang punya amal itu, ya, yang sering diurusin enak kesehatan ini sering terganggu. Ya, ini supaya berdoa kepada Allah. Pertama dengan asmaul husna, kedua dengan amal baik. Kalau Tuhan yang mendengar ibadah, berdoa. Kalau kewatannya bagus, kalau sedekahnya ya setiap terima gaji sebagian sudah makan seperti ya. Kalau gajinya setiap bulan tamat seperti ya. Kalau dengan orang tua atau silaturahmi yang baik seperti dia lupa, karena itu adalah ada dasar hukumnya yang soleh yang jelas. Itu adalah wasilah yang ketiga adalah dengan cara orang soleh yang masih hidup baik, orang soleh. Makanya biasanya santri ketika UN ini garas-garasnya UN, garas-garasnya UN itu artinya masih apa? Masih lulus tidak lulus, nilai jadi kebanggaan. Misalnya kan di negara kesatuan pendidikan itu datang ke kiainya, kemudian minta doa supaya didoakan. Ya, ada orang sakit datang tak didoakan, dari semua tak didoakan. Kadang-kadang itu adalah orang yang paling baru itu kan sampai itu seperti itu. Jangan kita bersakit pak. Dan kita kalau gitu itu kan bukan proyek kita berkaitan dengan ahli tahani dengan berkaitan dari orang seorang itu bawahnya orang dan kalau kita sesuatu berarti kemudian sesuatu di bawah dan menjadi fenomena itu tadi komunikasi itu sebenarnya masyarakat terima dia itu menjadi buruk. Nah mereka kan juga kalau misalnya dia itu mati orang sekitar sesuatu kadang-kadang sebenarnya paling pokok itu bisa jadi juga digawati pokok dia ini terasa ya itu nah itu doa yang penting. Nah ini dasarnya adalah dengan bunga di dalam bab sholat istisqa. Ketika sahabat pada waktu terkena musim panen, hujan dan turun, mereka datang kepada Nabi supaya Nabi berdoa Allah segera memberikan hujan. Akhirnya Nabi berdoa. Dalam waktu hujan doa yang Nabi menembus ke langit. Nah setelah itu Nabi meninggal. Apakah kemudian para sahabat datang ke kuburan Nabi? Terus gimana? Sesudah Nabi meninggal kenapa seperti itu? Mereka para sahabat datang kepada Abbas. Wahai Abbas, ketika Nabi-Nabi masih hidup, kami terkena musim yang seperti ini yang sudah sekali. Saya datang kepada Nabi kami untuk didoakan. Karena Nabi kami sudah meninggal, maka kami datang kepada makan tiga Nabi. Karena posisi kalau dia di mana Nabi, kedudukan kalau dia di mana Nabi, dia kan apa Nabi? Dia terus ahli baik. Makanya saya minta supaya kamu mendoakan kami agar Allah segera
berdoa itulah dari sini jelas para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi untuk kita didoakan, tidak berwasilah kepada Nabi yang sudah meninggal, tapi berwasilah kepada makanan di Al-Bait Abbas. Ini artinya apa? Kita didoakan berwasilah kepada orang yang masih hidup. Makanya anak kita doa orang tua. Tapi orang tua juga orang terhadap anak itu lebih daripada tua kalinya terhadap orang lain. Itu namanya apa? Dan kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita saat ini yang kemudian datang ke kuburan, ya tambah sulit tambah lari. Kalau saya bercerita Asmorokobi yang ada di UDC Kecamatan Malang, kuburan itu sangat banyak. Kalau saya yang profesional, terus di depannya ada apa ya, terdiri dari Pak pemain, bukan jebakan, terdiri besar agak besar tadi. Itu biasa. Soal itu di ternyata sekarang, masya Allah, kemarin terakhir saya itu bersama-sama saya guru FGP, ya, guru Bangsal bahasa pelajaran bahasa, ya, yang tidak itu hanya saya dengan Pak Logi, yang lain semuanya masuk ke sini. Saya malah melihat malah ini seperti itu sekarang sudah seperti ini, orang sekarang seperti ini, sampai akhirnya lalu diulung, dibuat parkir bis. Sekarang masya Allah, wajibnya bagus, kalau rapi dan itu memang karena ekonomi orang itu banyak dana. Kemudian juga menjadi satu aset orang kampung hidupan banyak. Dan teman-teman kita sebelah ini kan memang itu termasuk boleh, bahkan itu termasuk diajukan ini yang berbeda kita. Silakan mereka seperti itu, tidak usah dikasih maki, ya. Karena memang ini sudah menjadi akidah, menganggap akidah itu sudah tidak benar, ya. Nah kita perhatikan dalam hati berbeda. Ini kemungkinan dewasa ini beda. Makanya mereka itu bukan alasannya apa, ya. Mereka itu bukan dikumpulin, saya baca beberapa menjadi materi tambahan dan ketika bersih-bersih ternyata memang mereka yang membolehkan karena ada yang menggunakan. Ya, makanya dalam seperti ini mana yang benar? Kalau kita ya mereka yang benar. Ya sudah, itu dari Allah baik mati awal sebaik-baik yang memberikan keputusan mana ya? Dimakan mana dia harus dijaga dari hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau mau cari duit untuk apa gitu ya, siapa yang rasanya kayak menang kreasi gitu ya, dan kreasi gimana gitu ya. Jadi ini yang kemudian terjadi. Sudah seperti saya pada baru kuliah. Jadi akidah lima wujud Allah, kemudian rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pendidik dan kemudian dia Allah dan supaya kita hati dari masyarakat ini asal
demikian ya, yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf sebenarnya ini belum selesai tapi sudah intinya sudah mungkin apa dengan fenomena itu mungkin saudara kunci dan yang lain itu sampaikan ya. Karena di daerah sendiri dilakukan yang saya kasih aja saudara budaya ya makanan istilahnya harus tidak itu ya tapi insya Allah ya pandemi keamanan itu bisa menyampaikan ya mengaji waktu wajib ya. Saya pernah beberapa tahun ini demikian